Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna ala nabiyyihil qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadratul mukarram, para shaimin, shaimat, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini adalah tanggal 1 bulan suci Ramadan. Di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala meletakkan maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Dalam usul fikih namanya tujuan-tujuan syariat. Jadi setiap syariat yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad itu ada tujuannya. Misal salat, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari fahsya, kekejian, wal munkar, dan perbuatan munkar. Berarti kalau ada orang yang rajin sholat tapi mulutnya masih sering ngomong kotor atau masih sering pekerjaan-pekerjaan munkar, berarti sholatnya belum berfungsi dengan baik. Bisa jadi sholatnya cuma sekedar gerakan 5 waktu, dia sujud, dia ruku, tapi belum masuk. Kenapa? Karena kata Allah, kalau orang sholatnya benar, pasti bisa mencegah dia dari kekejian dan dari kemungkaran. Mudah-mudahan sholat kita bisa berkualitas, Pak. Karena berapa banyak orang yang rajin ke masjid, yang sholat, tapi amal ibadahnya masih belum baik. Mungkin sholatnya belum benar. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, laisal jaza anil hajjil mabrur illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasannya kecuali surga. Sahabat tanya, wa ma birruhu, apa tanda-tandanya ya Rasul haji mabrur? Orang kalau udah haji, kata Nabi, tanda-tandanya apa? It'amut ta'am wa layyinul kalam. Suka bagi makanan, suka dermawan, dan juga bicaranya tidak kasar, tidak sombong. Berarti kalau misalnya ada orang yang udah haji terus pelit, namanya haji apa, Pak? Haji. Kalau ada orang yang haji terus dia bicaranya sering bohong, bicaranya ngagul, sombong, berarti hajinya bukan haji mabrur. Hajinya haji kabur kalau kata orang kan. Soalnya kata Rasul, fungsi haji mabrur itu tujuannya adalah membuat orang jadi it'amu to'am, sering ngasih makanan, dan juga bicaranya jadi baik. Nah itu fungsi haji, fungsi sholat. Terus apa? Zakat. Kata Allah, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat mal, zakat fitrah, fungsinya adalah mensucikan harta kita. Karena di setiap harta kita itu ada haknya orang miskin, ada haknya orang yang kagak punya. Maka sebenarnya mustahil kalau misalnya di negara muslim terbesar ada orang miskin, tandanya di situ pasti banyak yang nggak bayar zakat. Bahkan Rasulullah bilang, la yu'minu ahadukum, nggak sempurna iman kalian, tidur kalian dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Itu fungsinya zakat, untuk mensucikan harta kita. Nah sekarang puasa, apa fungsinya puasa? Kata Nabi, as-saumul junnah. Puasa itu adalah perisai, pelindung. Dan ulama menafsirkan pelindung dari apa? Pelindung dari penyakit, pelindung dari bahaya, pelindung dari bicara-bicara yang gak baik. Wala yarfusu wala yajhalu. Dan orang kalau puasa nggak boleh bicara kotor, nggak boleh bohong,
nggak boleh fitnah, nggak boleh adu domba. Ini puasa fungsinya. Wa idza qatalahu aw syatamahu imruun. Kalau ada yang ngajakin perang, kalau ada yang mau ngajakin berantem, kita lagi puasa. Ada yang ngajakin berantem atau ngata-ngatain kita. Kata Nabi, "Qul inni shaimun marrataini." Bilang inni shaimun, saya dalam puasa, saya lagi puasa. Itu ajaran Nabi. Tandanya apa? Puasa itu fungsinya dalam kehidupan kita supaya kita bisa lebih sabar. Kalau ada yang kagak sabar, insya Allah mudah-mudahan kalau puasanya Allah terima sekali aja, insya Allah jadi orang sabar. Kenapa disebut puasa itu bisa bikin sabar? Karena makanan yang halal, makanan punya kita sendiri, beli pakai duit kita, adanya di rumah kita, dan itu halal, nggak boleh dimakan sebelum maghrib. Padahal kan punya kita, dan juga halal, nggak haram, tapi nggak boleh dimakan sebelum maghrib. Ini melatih kesabaran. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita khusyuk di dalam sholat, khusyuk di dalam puasa, sehingga kita insya Allah selesai dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang sabar. Karena memang kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar, pasti diuji sama Allah. Ada aja ujiannya. Kenapa? Karena kalau orang mau kuat pasti harus latihan, harus futsal, harus lari. Begitu juga kalau kita minta sabar, pasti langsung Allah uji. Supaya apa? Supaya jadi orang yang sabar beneran. Makanya kita juga latihan bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, pasti Allah kasih nikmat terus. Diuji sama Allah dengan nikmat. Kira-kira dikasih duit banyak, dia terima kasih apa enggak? Kalau terima kasih terus Allah kasih, tapi kalau dia dikasih tapi enggak bersyukur, Allah putus nikmatnya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat. Kita baca surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, dengan zakat kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan syariat bisa terlaksana. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di hari pertama ini Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita semua yang dengan pandangannya maka tidak akan pernah manusia yang sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat maka tidak akan pernah terazab selama-lamanya. Dan juga Allah jadikan kita, anak-anak kita, keturunan kita, anak-anak yang soleh, solehah, dimudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, diberikan taufik serta hidayah untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirul asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu